semua, kembali lagi di podcast Edu5 sama saya Fiktia Baltabinasti yang akan mengupas tuntas mengenai pendidikan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang hambatan dan tantangan oleh para guru ini dalam proses pembelajaran di era digital. Oke, seperti yang kita ketahui itu perkembangan teknologi memiliki banyak sekali hambatan ya dalam prosesnya. Nah, guru itu memiliki banyak sekali media pembelajaran ya, yang mungkin tambah tahun tambah banyak gitu ya. Tapi di sisi lain pasti mengalami tantangan dan semakin beragam seperti itu ya. Nah, untuk membahas hal itu, saya tidak sendirian, saya memiliki 3 narasumber yang sangat cantik sekali. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melisa Dicendani. Halo, aku Lydia Kampanita. Halo, aku Ananda Dewetin. Oke, mereka di sini akan membahas tuntas, bersama saya pastinya membahas tentang mengenai tantangan dan hambatan oleh para guru di era digital seperti ini. Oke, menurut Mbak Melisa ini tantangan terbesar yang dialami oleh guru tuh di masa digital seperti ini tuh bagaimana sih? Kalau menurut aku, tantangan terbesarnya itu kita harus bisa menjaga perhatian siswa selama pembelajaran. Karena yang kita tahu ya, sekarang siswa ini tuh lebih terbiasa dengan HP dan internet. Nah, jadi saat guru menjelaskan materi pun, biasanya mereka dengan mudah perhatian mereka tuh teralihkan ke media sosial atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Benar. Maka dari itu, kita sebagai guru dituntut untuk bisa lebih kreatif, karena tidak cukup hanya mengandalkan menyampaikan materi saja ya, tetapi juga kita harus bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik agar supaya siswa lebih fokus. Oh, benar ya. Jadi kayak emang guru tuh sekarang tuh harus memiliki banyak kreativitas ya, yang banyak gitu ya. Mau nggak mau takutnya anak siswanya bosen lah, atau main HP sendiri lah. Ya, kita harus bisa menghadapinya ya. Nah, untuk Kak Widya nih, selain menjaga fokus siswa itu tuh menurut kamu hambatan apa sih yang sering dihadapi oleh para guru? Kalau menurut aku ya Kak Kindi, hambatan yang sering dihadapi guru ini justru terletak pada kemampuan siswa. Kenapa begitu? Karena yang kita tahu kan setiap siswa ini kemampuannya berbeda-beda ya. Iya. Ada yang cepat nangkep materi, Iya. ada yang perlu dijelasin berkali-kali Iya, seperti benar-benar. itu. Nah, belum lagi fasilitas yang mungkin nggak merata. Contohnya aja kayak ada siswa yang dia ini mungkin tinggal di perkotaan, internet jaringannya lancar, atau mungkin di rumah menggunakan wifi seperti itu. Pasti teknologinya lebih banyak Iya, ya. Lebih nah cepat. itu akan berbanding terbalik dengan siswa yang berada di perdesaan yang mungkin mohon maaf rumahnya di pelosok, Iya, jadi benar. sangat sulit untuk mengakses sinyal internet gitu seperti ya. itu. Nah, Benar. iya, jadi sebagai seorang guru tentunya harus punya banyak cara agar pembelajaran ini tetap diikuti siswa dengan baik. Jadi guru emang harus memiliki menyesuaikan ya siswanya ya, menyesuaikan lingkungannya juga ya. Di desa ya bagaimana, di kota ya bagaimana gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Adel tuh perkembangan teknologi sekarang kan lebih banyak membantu guru atau malah menambah tantangan seperti itu? Kalau menurut aku dua-duanya ya. Teknologi jelas membantu guru, misalnya lebih mudah mencari referensi, membuat media pembelajaran, atau menggunakan video supaya materi lebih mudah dipahami oleh siswa. Iya, benar. Tapi di sisi lain, guru juga harus terus belajar karena teknologi itu terus berkembang. Jadi, kalau guru tidak mengikuti perkembangan, pembelajaran bisa terasa kurang menarik bagi siswa. Oh, jadi kayak tadi ya katanya Mbak Melisa ya siswanya bakal bosen gitu ya, bakal main HP terus jadi gitu ya. Jadi intinya tuh guru harus terus belajar ya, mau nggak mau ya. Nah, aku balik lagi nih ke Mbak Melisa nih. Menurut kamu keterampilan apa yang paling penting yang dimiliki oleh guru yang untuk menghadapi tantangan pembelajaran di era digital sekarang ini? Menurut aku ya yang paling penting itu kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Jadi guru harus mau mencoba metode pembelajaran baru, misalnya seperti diskusi ataupun kuis interaktif, ataupun bisa mencoba metode memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan materi. Nah, dengan begitu siswa jadi lebih aktif dan suasana belajar juga lebih menyenangkan. Oh, jadi biar nggak monoton ya, seperti betul itu ya. Zaman sekarang emang sangat ribet ya dengan teknologi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir untuk Mbak Widya dan Adel tuh, kalau menjadi guru tuh apa yang
kalian lakukan supaya pembelajaran itu tetap menarik di hadapan oleh para siswa itu? Ya, kalau aku ketika jadi guru, mungkin hal pertama yang akan aku lakukan ini menciptakan suasana kelas yang nyaman, tenang gitu. Jadi siswa nggak bosen, nggak boring. Karena siapa sih yang nggak mau belajar di kelas yang nyaman? Dan saya harap tuh dengan lingkungan kelas yang nyaman, tenang, itu akan membuat siswa jadi aktif tanya jawab, aktif menyampaikan pendapat mereka. Ya, benar. Dan satu hal lagi, saya mungkin akan lebih sering berdiskusi dengan mereka. Jadi Oh, biar iya. pembelajarannya nggak cuma satu arah aja deh. Oh, begitu. Kalau menurut Mbak Adel tuh bagaimana sih? Kalau aku ingin memanfaatkan teknologi sebagai pendukung pembelajaran, bukan sebagai negatif. Misalnya menggunakan video pembelajaran, kuis online, atau media interaktif yang membuat siswa lebih semangat belajar. Menurutku, teknologi akan lebih bermanfaat kalau digunakan dengan cara yang tepat. Oh, begitu. Jadi mau kalau jadi guru di era sekarang ya beda sama guru dari dulu ya. Tantangan Tantangan lebih banyak gitu ya. Nggak susah, nggak mudah, maaf, nggak mudah ya pastinya. Jadi guru harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari harus menjaga siswa, tadi katanya Mbak Melisa, harus banyak kreativitas juga. Nah, itu harus bagaimana sih caranya biar siswa itu tuh nggak monoton gitu ya. Nggak bosan gitu. Oke, paham. Intinya dengan kreativitas ya, guru harus belajar menerus. Mungkin tantangannya bakal lebih mudah ya, lebih enak ya. Oh, terima kasih kepada kami Lailisa, kepada Widya dan Adel. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah setia menonton di podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.